なれば やってみる。何かと 考えんな。Film ini berasal dari Jepang yang diadaptasikan dari sebuah manga. Manga maksudnya. Menceritakan tentang seorang gadis novelis yang mana ia harus membuat novel romantis, sedangkan ia tidak tahu apa itu cinta. Karena selama ini ia hanya membuat novel berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan di sekitar hidupnya saja. Tapi ia tidak pernah jatuh cinta. Karena itu, ia akan membuat simulasi jatuh cinta agar mampu merasakan cinta dan menuangkannya dalam sebuah novelnya. Dan ia akan mencari seorang pria yang akan ia rekrut untuk misinya tersebut. Semakin lama, ia malah jatuh cinta beneran. Bagaimanakah kelanjutannya? Let's get started. Here it is, Mission of Love. Bermula pada seorang gadis yang bernama Yukina. Cantik, putih, seksi, dan bibir yang tipis. Ia seorang novelis online. Dan sekarang ia sedang berada di acara live battle membuat novel dan melawan pria tampan yang bernama Dolce. Sebelum itu, Yukina seorang siswa SMA yang memiliki sepupu bernama Akari. Hanya Akari yang mengetahui kalau Yukina adalah seorang novelis online. Yukina mendapat tantangan untuk membuat novel romantis. Tapi karena ia tidak pernah jatuh cinta, Akari menyarankannya untuk membuat simulasi jatuh cinta, agar Yukina bisa meluangkan perasaan itu ke novelnya. Pasti Akari pengen jadi orang yang akan melakukan simulasi jatuh cinta Yukina. Aku pengen juga sih. Saat pelajaran berlangsung, Yukina sedang mencari pria yang akan ia rekrut untuk menjalankan misi simulasinya. Saat itu ada seorang pria yang datang terlambat. Ia bernama Kitami, ketua OSIS yang pandai dan selalu tersenyum ramah. Namun Yukina merasa dia bukan orang yang tepat, karena merasa Kitami orang yang membosankan. Saat jam istirahat, Yukina melihat Kitami sedang bersama seorang gadis dan Kitami menolak gadis tersebut untuk menjadi pacarnya. Setelah itu, Yukina ketahuan telah mendengarkan pembicaraan Kitami. Karena ada yang memanggil, Kitami pergi meninggalkannya dan tak sengaja ia menjatuhkan buku pegangan siswanya. Yukina pun melihat isi buku tersebut dan ia langsung menemui Kitami yang saat itu sedang mencari bukunya yang hilang. Di sini Yukina menjelaskan bahwa isi buku tersebut catatan gadis-gadis yang ditolak oleh Kitami dan detail alasannya. Dengan buku tersebut, Yukina memaksa Kitami untuk menjadi pria yang akan melakukan apapun untuknya. Sebenarnya Kitami ini dimanfaatkan Yukina dalam menjalankan misi simulasi jatuh cintanya. ミッション Saat itu Yukina langsung memberi misi pertama. Kitami harus memegang tangan Yukina atau rahasia Kitami akan disebarkannya. Mau tak mau Kitami melakukannya. Karena itu, Yukina bisa meluapkan perasaannya saat itu di dalam novelnya. Editor eksekutif Yukina yang bernama Yuji pun merasa sangat senang melihat catatan novel Yukina yang terasa sangat menyentuh hati. Mereka ingin novel Yukina menjadi terbaik yang bisa diadaptasikan menjadi film. Karena itu, ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh membuat novelnya. Siswa-siswa lain pun suka dengan novel Yukina, padahal mereka tidak tahu bahwa pengarang novelnya adalah temannya sendiri. Kini Yukina bertemu lagi dengan Kitami, dan Yukina mengancamnya lagi agar bisa melakukan misi kedua. Saat di kelas, agar tidak diancam lagi, Kitami menjelaskan bahwa buku pegangan siswanya telah hilang dan mungkin ada yang ngambil. Karena itu guru kelasnya ingin semua siswa membuka semua isi tas mereka. Yukina pun langsung meletakkan buku milik Kitami tersebut. Tapi dengan santainya, Yukina membaca isi buku tersebut yang menerangkan kejelekan gurunya. Sekakmat kau Kitami. Kau harus melakukan yang diinginkan Yukina. Setelah itu, Yukina menemui Kitami dan memberikan misi kedua. Kitami pun agak bingung dengan apa yang diinginkan Yukina, tapi ia langsung saja melakukannya. Karena sudah terbuai dengan perasaan dan kehangatan, Yukina langsung ingin misi ketiga. Kalau gini misinya mah aku juga pengen tahu. Saat itu mereka gagal melakukan misi ketiga karena ada teman dekat Kitami yang datang, yaitu Mami. Setelah itu, Akari sadar bahwa Yukina telah melakukannya dengan pria lain. Dan hal itu membuat Akari yang telah menyukai Yukina sejak kecil, ia merasa cemburu. Yukina datang lagi menemui Kitami yang sedang bermain basket. Dan Yukina langsung mengunci pintunya. Mantap. Apakah misi ketiga kali ini akan berhasil? Tapi Kitami menolak nih. Terpaksa Yukina mengancamnya lagi.
Dan Kitami malah ingin melepas kacamata milik Yukina. Katanya menghalanginya untuk melakukan misi ketiga. Namun Yukina tidak ingin dilepas kacamatanya karena ia malu saat dipandang langsung. Tapi karena Kitami memaksanya, kacamatanya pun terlepas. Kitami pun merasa sangat lucu karena kepribadian Yukina berubah saat kacamatanya terlepas. Tapi mereka tidak melakukan misi ketiga di sana. Setelah itu Akari menemui Kitami dan mengancamnya untuk tidak jatuh cinta dengan Yukina. Di sini Kitami mengatakan, aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Maksudnya dia, bukan aku. Dia mengatakan aku. Ya dia gimana sih? Ya gitulah. Setelah itu Yukina langsung menulis novelnya tentang perasaan yang ia rasakan. Keesokan harinya, Akari mendatangi Yukina dan ia langsung memeluk Yukina yang saat itu Kitami melihatnya. Akari menjelaskan perasaannya bahwa ia telah jatuh cinta dengan Yukina sejak lama, dan Akari ingin ia menjadi model dalam simulasi cintanya. Namun Yukina menolak karena hatinya tidak merasakan apapun terhadap Akari. Karena itu Yukina mendapat ide untuk memasukkan Akari dalam cerita novelnya dan akan menjadi lawan dengan Kitami. Di dalam novelnya, Kitami menjadi Kakeru, dan Akari menjadi Ren. Setelah itu Kitami langsung membawa Yukina ke suatu tempat dan akan membuat Yukina jatuh cinta dengannya karena sebelumnya telah melihat ia berpelukan dengan Akari. Apakah sebenarnya Kitami beneran jatuh cinta ya dengan Yukina? Dan mereka langsung melakukan misi ketiga. Tapi lagi-lagi Mami datang. Mereka pun harus pergi. Di sini terlihat bahwa Mami menyukai Kitami. Editor Yukina sangat senang dengan novel karangan Yukina yang berada di tingkat pertama. Setelah itu mereka bertemu dengan Dolce bersama editornya. Dan mereka adalah saingan berat dalam membuat novel. Karena itu, Yukina membuat beberapa ide segar untuk cerita novelnya. Ia akan menjadikan Kakeru seorang pria vampir dari masa depan. Yukina langsung mengajak Kitami bertemu di ruang perpustakaan untuk melakukan misi keempat. Setelah itu Yukina hampir dibuat pingsan dengan perasaannya yang dibuat melayang. Setelah menceritakannya di dalam novelnya, sayangnya fans mereka menilai ceritanya kurang menarik karena mereka menganggap vampir tidak nyata. Cerita romantis lebih baik dengan cerita manusia asli. Hal itu membuat Yukina memutar otaknya untuk menemukan cerita yang lebih baik. Dan ia langsung pergi ke rumah Kitami. Di sana ia bertemu Dolce. Yang tidak ia sangka bahwa Dolce adalah saudara tiri Kitami. Ia diajak masuk ke dalam, namun Kitami tidak berada di sana. Dolce menceritakan kisahnya yang iri terhadap Kitami, karena keluarganya memilih Kitami untuk menjadi pewaris perusahaan keluarganya. Saat itu Yukina mengajaknya menemui Kitami, yang saat itu ia bersama keluarganya dan juga Mami. Dan saat berduaan, Yukina ingin misi kelima untuk diajarkan mengapa cinta itu menyakitkan. Sebenarnya di sini terungkap bahwa Yukina benar-benar jatuh cinta dengan Kitami. Dolce sadar bahwa selama ini Yukina membuat novel dengan perasaannya dan memanfaatkan Kitami untuk hal itu. Karena iri, Dolce merayu Yukina agar membuat Kitami cemburu. Langsung saja Kitami melawannya dan mengatakan bahwa ia jatuh cinta dengan Yukina. Kitami tahu bahwa Yukina suka terhadapnya, tapi ia mengatakan bahwa ia tak akan jatuh cinta pada siapapun. Karena itu Yukina benar-benar merasa sedih. Di sisi lain, Kitami mengingat masa lalunya dan Mami menemuinya. Di sini Mami menjelaskan bahwa ia suka terhadap Kitami dan tak akan menyakitinya. Setelah itu, editor Yukina merasa gelisah karena perkembangan novelnya yang menurun. Setelah itu Dolce mengajak Yukina untuk bertemu. Di sini ia menjelaskan tentang cara Yukina membuat novel itu tidak akan bisa berkembang karena harus melibatkan perasaan yang sebenarnya. Sedangkan perasaan tidak bisa diungkapkan semuanya. Tapi sebelum Yukina pergi, Dolce mengatakan sesuatu yang masih menjadi misteri. Setelah itu mereka berjalan berdua di sekolah dan mengatakan kepada Kitami dan Mami bahwa mereka pacaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Akari mencoba merayunya lagi agar Yukina bisa menjadi pacarnya. Tapi Yukina tetap menolak karena tidak ingin menyakiti Akari. Ia tidak merasakan apapun terhadap Akari. Setelah itu ia menghubungi editornya dan mengatakan bahwa ia akan berhenti membuat novel. Karena saat itu perasaannya benar-benar kacau akibat Kitami. Setelah itu ia bertemu Dolce dan di sini terungkap bahwa Dolce mengajaknya pacaran untuk membuat Akami cemburu dengan ancaman akan mengungkapkan bahwa Kitami hanya dimanfaatkan untuk membuat novelnya saja.
Ia sudah hampir diajak Dolce mantap-mantap. Yang saat itu Kitami datang dan melihatnya. Kesalahpahaman pun terjadi, sedangkan Dolce sangat senang melihat Kitami yang merasakan cemburu. Masalah bertambah setelah Yukina mengetahui bahwa akan ada live battle membuat novel antara ia dengan Dolce dan akan menentukan novel siapa yang akan diadaptasikan menjadi film. Sedangkan Yukina ingin berhenti membuat novel. Setelah itu ia mengajak Kitami untuk bertemu di tempat kesukaan Yukina. Di sini ia ingin menjelaskan yang sebenarnya ia lakukan. Namun sebelum itu, Yukina ingin tahu alasan Kitami tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Kitami pun menjelaskan bahwa saat ia kecil, ayahnya mengkhianati ibunya, dan ibunya mengkhianatinya karena tidak pernah kembali. Ibunya telah berjanji untuk menjemputnya, namun tak pernah kembali. Karena itu Yukina tidak mengatakan hal sebenarnya bahwa ia telah memanfaatkan Kitami, karena hal itu akan membuat Kitami semakin merasa dikhianati. Dolce memberikan tiket live battle-nya kepada Kitami. Ia sengaja agar Kitami tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Yukina berniat untuk mundur. Karena itu, Dolce menemuinya dan mengancamnya agar ikut dalam live battle tersebut. Kini acara live battle akan diadakan. Di sini Yukina datang dan siap untuk melawan Dolce. Apa yang akan terjadi setelah Kitami mengetahui semua rahasia Yukina? Semua penonton dan Kitami dikagetkan karena novel populer saat ini dibuat oleh teman mereka sendiri. Kini battle pun dimulai. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba Yukina berdiri. Apa yang akan ia lakukan? Di sini ia berbicara kepada semua penonton dan Kitami bahwa dalam ia membuat novel, ia memanfaatkan seorang pria. Tak lain tak bukan itu adalah Kitami. Di sini semua sadar bahwa novelnya berdasarkan kisah nyata, sehingga para penonton merasa itu hal yang jahat. Yukina mengungkapkan yang sebenarnya ia rasakan bahwa ia suka terhadap Kitami. Karena hal itu, Kitami langsung pergi dan bertemu dengan Akari. Akari ingin Kitami membaca novel Yukina, di mana dalam novel tersebut mengungkapkan semua yang dirasakan Yukina. Yukina benar-benar merasa sedih karena cinta pertamanya sudah berakhir dengan ending yang menyakitkan. Namun di sana Kitami datang dan ia ingin Yukina tetap menulis novelnya. Mereka pun melakukan scan terakhir. Happy ending nih. Yang baper komen ya dan jangan lupa subscribe-nya. See you next time.